Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya, tadi saya mengira saya akan telat karena tadi berangkatnya agak terlambat, terus trafficnya juga lumayan mengkhawatirkan tadi, tapi ternyata bisa on time. Tadi saya udah ketemu sama Prof. Made, pas banget lagi mau jalan ke sini, terus kata beliau nggak apa-apa, balik ke jadwal awal aja. Jadi Prof. Made nanti bisa lanjut kuliahnya di jam berapa? 9.40 ya. Memang agak mepet banget ya dari perkuliahan kita karena di jadwal Ramadan ini kayak nggak ada waktu jeda ya. 9 berapa sorry? 9.40 kan ya? 20. Lah kan kita dari jam 8 sampai 9.40 kan? Oh 20 ya? Oh iya. True. Karena kita cuma ini ya, 80 menit ya. I see. Iya berarti nanti mungkin dengan Prof. Made 9.20. Hopefully kita bisa selesai sebelum jam 9.20 deh, biar kalian ada waktu buat kesana ya. Minggu lalu gimana? Tapi telat nggak tuh ke Prof. Made-nya? Aman lah ya? Oh malah belum masuk ya? Oke. Nah tapi sekarang Prof. Made udah di sana tuh, udah nungguin jadi. Nah jadi kalau bisa nanti jangan telat masuk ke kelas sananya ya. Oke deh, baik. Minggu lalu kita ada PR. Kemarin ya? Oh udah sempat ngerjain belum ya? Wih luar biasa, respect. Mari kita lihat. Salut. Coba kita lihat ya. Ini ada internetnya nggak ya? Saya kayaknya belum login deh. Let's see. Pakai wifi siapa? Bentar ya guys ya. Kita nyalain wifi-nya dulu. Kayaknya saya belum sempat login deh. Biasanya kan ada loginnya. Nah, gelombang tugas 2.1. Wih, udah pada kumpulin semuanya nih. Kita coba lihat yang paling earlier ngerjain ini ada Gita Putri Azhar. Mana Gita orangnya? Respect. Terus ada Adin juga. Mana Adin? Ada? Oke. Terus habis itu, ini ada yang ngumpulin jam 12.05. Ini kayaknya mepet-mepet jadi malam-malam gitu ya, tengah malam ya. Mutiara juga jam 12.05. Ya ampun ini jam-jamnya tuh. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya ampun. Sistem kebut semalam ya. Iya, bahkan ini udah sampai pagi loh ini. Luar biasa, 4.00, 4.30, 4.41. Ini jam-jam sahur nih ya kan. Nih jam imsak nih, ini subuh nih 4.42 nih. Ini imsak nih, Arabiatul Adawiyah nih. 5, 6, 7, ampun setiap jam ada yang ngumpulin, luar biasa. Boleh. Keren. Kalau yang ini yang paling awal jam berapa nih? Ini bisa nggak sih dilihat detailsnya? Mana ya jamnya? Mana? Oh activity ini ya. Jam, ada nggak sih jamnya di sini? Punya siapa sih? Gita ya? Mana jamnya? Activity tadi ada jamnya? Mana? Oh iya 9.41 Will. Abis terawih nih berarti ya. Biar cepet ya. Biar bisa ngerjain tugas. Oke, ya udah. Silakan teman-teman, ada yang mau bahas PR-nya? Agak matematis sih kemarin PR-nya yang nggak seperti yang PR minggu lalu ya. Silakan, siapa namanya? Alessandra nomor berapa? 11. Ini ya Alessandra Laura Angelica. Oke, Alessandra mau bahas yang nomor berapa nih? Ya dari 1, 2, 3 aja kali ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sih, emang begini, nature-nya. It's okay. Oke, Alessandra udah pegang mic belum? Udah. Dipanggilnya siapa? Alessandra? Laura, salah semua. Sorry. Laura. Oke, silakan Laura.
Jadi di soal nomor 1 ya, Mhm. 1 itu diketahui ada sebuah persamaan xt sama dengan e pangkat min beta t dikali a cos omega dt ditambah b sin omega d t. Persamaan apa ini, Laura? Persamaan kondisi underdamped. Solusi dari Solusi sistem ya. Maaf. underdamped ya. Apa solusi persamaan GHS solusi persamaan diferensial dari kondisi underdamped ya. Iya. Underdamped itu artinya apa, Laura? Teredam apa? Terendam Terendam di lemah ya. lemah ya. Oke, lanjut Laura. Terus diketahui ada omega D sama dengan omega 0 akar omega 0 kuadrat dikurang beta kuadrat. Itu di sebelahnya kayak buat Kita nanti di tolong teman-teman dengerin ya. Laura lagi jelasin. Sebelahnya ada. Atau Laura mau maju sekalian biar bisa tunjuk-tunjuk. Boleh Laura kalau mau maju. Di situ aja, oke. Lanjut, sebelahnya ada apa lagi? Di sebelahnya tuh kayak buat nanti di jawaban di bawahnya, jadi buat jadi dibikin betanya kuadrat gitu. ya. Iya. Terus habis itu, nanti buat substitusinya ya, Iya, pakai buat substitusi dengan betanya ya, beta kuadrat. Oke, lanjut Laura. Terus ditanya yang pertama tuh turunan pertama xt-nya. Turunan pertama. Ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu aja ya. Turunan pertamanya dulu. Gimana tuh cara kerjainnya? Turunan pertamanya ya diturunin tadi yang solusi sistemnya. Diturunin, Itu gimana cara nuruninnya? Itu ada D per T dikali sama xt-nya. Ini bukan dikali, ini tuh artinya tuh operator ya. Dia turunan dari kita menurunkan ekspresi yang ada di sebelah kanannya ini nih. Iya. Kita menurunkan si persamaan yang warna kuning tadi kan di atas ya. Kita menurunkan ini nih ya. Jadi D per dt itu operator turunan. Oke, terus lanjut. Gimana cara nurunin ekspresi ini? Pertama saya turunin dulu itu yang eksponennya paling depan. Pakai aturan apa ini? Ada nama aturannya kan nih ya? Aturan rantai. Aturan rantai, iya betul. Tapi ini ada E dikali A cos ya kan? Jadi pakai aturan apa namanya? E dikali A cos ya kan? Terus plus B sin. Ini kan bentuk perkalian ya. Jadi pakai aturan perkalian. Aturan perkalian yang mana tuh? Aturan perkalian yang antara eksponen sama ini. Yang bentar kita coba tulis dulu ya. Kalau kita punya Y sama dengan U kali V, maka dy per dx-nya atau dy per dt-nya sama dengan U aksen V. Gitu kan ya. Ini Laura ngerjainnya gitu juga kan? Atau enggak? Atau beda? Enggak. Terus gimana dong cara Laura ngerjainnya? Sama. Wah, saya kurang tahu tuh sama Laura. Sama. Mana U-nya? Tapi saya nggak tulis U-nya langsung. Ya, U-nya yang mana emang? Ini kan berarti Itu, ya. V-nya yang ini. Jadi berdasarkan rumus, jadinya apa? Jadi U aksen V kan ya? U aksennya siapa berarti? Min beta. Nah, itu dia. Jadi ini adalah U aksen ya Laura. Ya, Laura yang bikin loh ini. Ya. Ini U aksen dikali sama U aksen. rumusnya apa? U aksen dikali V. V-nya siapa? V-nya itu. Yang hijau nih ya kan? Jadi ini Laura udah bener kok kan? U aksen V, terus rumusnya gimana lagi? Ditambah UV aksen. U-nya siapa U-nya? Itu eksponen. Ini ya kan? E negatif beta T ya kan? Ditambah V aksen. Apa V aksennya Laura? Min A omega D. Nah ini ya kan? Turunan dari yang hijau ya kan? Nah jadi ini Laura menerapkan itu kok. U aksen V ditambah UV aksen ya. Laura ngetes saya ya? Bener kan ya gini ya Laura kerjanya ya? Iya. Oke lanjut Laura. Terus diapain lagi nih? Dia faktorin dulu itu yang eksponen eksponen pangkat min beta t-nya. Yang biru itu ya bisa kita faktorin ya. Terus dikelompokkan berdasar pokoknya dikeluarin dulu semuanya. Jadi yang min beta yang di atasnya itu dimasukin ke A cos-nya itu. Yang ini ya, yang ini kita masukin ke dalam sini ya. Iya. Makanya dia jadinya ini negatif AB cos ya. Terus dikurang B beta sin. Wah, alarm duha tuh kayaknya tuh. Terus habis itu ditambah ini ya. Oke, lanjut Laura. Udah nih baris 3-nya udah oke. Terus yang di akhir itu dikelompokkan berdasarkan cos sama sin-nya.
Bener ya ini ya. Cos yang ada cosnya mana aja nih? Mungkin kita kasih tanda warna apa ya? Warna merah dulu. Yang ada cosnya tuh ini ya Laura. Terus mana lagi? Sama yang paling Ujung kanan ini ya. ya. Oke, jadi kalau kita gabungkan mereka jadi gitu ya, benar ya. Negatif A beta ditambah B omega D cos omega dt. Betul gitu ya Laura ya. Terus apa lagi Laura? Udah itu. Ini juga dikelompokin gitu ya Laura ya? Iya, dikompokin juga Jadi apa sebagai tuh? sinnya. Benar ya, ini yang negatif B negatif B beta minus A omega D sin omega dt. Oke. Wah, udah lumayan pusing nih. Udah, tapi selesai kayak gitu aja ekspresinya ya. Iya. Oke, sip sip sip. Terus yang bagian kedua Laura lanjut. Jadi itu turunin lagi yang dari X aksen. Karena mau dicari X double aksen ya. Ya, karena cari X double. Nah, pakai aturan apa nih? Aturan perkalian. Perkalian lagi ya kan? Apa ya dikali apa nih? Ini adalah si yang biru dikali sama yang merah sama ungu ini ya, digabung ya. Jadi ini U-nya, ini V-nya gitu ya. Jadi mungkin kita ganti warna lagi. Ini tadi yang U-nya, terus V-nya itu adalah warna yang ini kita kasih warna hijau lagi ya. Oke, lanjut Laura. Gimana tuh berdasarkan aturan perkalian? Cari U aksennya. U aksennya jadi apa? Jadi min beta Dikali sama? sekali sama eksponen min Sama, beta T. iya. No, ini U aksen kan ya. Terus dikali Iya, sama? aksennya. V. V-nya yang mana tuh? V-nya yang Hijau ya. Nah ini ya, makanya Laura tinggal tulis ulang kan ini gitu ya. Iya. Lanjut, habis itu diapain lagi? Terus turunin U-nya. Ditambah, turunin U. tambah turunan U. Maksudnya turunin U-nya, maksudnya Turunin U-nya. ditulis. Oh tulis, ulang maksudnya. oh tulis ulang Iya. U-nya. Oke. Kalau turunin kan punya definisi sendiri. Turunan. Ya jadi ini U-nya ditulis ulang, terus ditambah. Baru turunkan si V-nya. Nah, karena kita mau cari V aksen ya. Iya. Jadinya yang ini ya turunannya. Oke. Ya, seperti itu. Ya intinya sebenarnya kan turunan-turunannya materi SMA ya ini ya. Cuma ya ribet aja banyak panjangnya. Terus habis itu Terus dikeluarin, difaktorkan. difaktorkan lagi sehingga nanti betanya masuk lagi tuh ya. Iya. Oke, habis betanya masuk kayak gini diapain lagi tuh? Dikelompokkan lagi ya? Kelompokannya, Dikelompokkan. Apa nih yang dikelompokin dulu? cosnya dulu. Cosnya dulu. Mana aja nih cosnya nih? Oh ini udah dikelompokin ya kayaknya ya. Iya. Oh ya boleh sih sekalian ya kan ya. Oke lah. Yaudah ya, dapat hasil akhirnya kayak gini. Panjang banget. Iya panjang banget ya. Iya udah. Ya tapi sebenarnya ini kita udah dapat ya ekspresi X aksen, X double aksen dan seterusnya ya kan. Oke, jadi kita udah dapat 2 poin ya kan. Nah terus langkah berikutnya ngapain lagi nih Laura? Karena udah dapat X-T-nya, X aksen T sama X double T-nya dimasukin ke persamaan. Kita masukin ke diferensialnya. dalam persamaan ini ya. Oke. Ya udah masukin aja tuh. Semuanya. Iya, ini berbaris-baris nih ya, panjang banget ya. Ini tapi artinya semua suku itu punya E negatif beta T ya semuanya ya. Iya. X double aksennya ada, X aksennya ada, dari X pun juga udah ada ya E negatif beta T-nya ya kan ya. Iya. Nah oke deh, once sudah didapetin, habis itu apa yang terjadi Laura di sini? Saya Cuma masukin doang ya, nomor 3 cuma masukin doang ya. juga sih tadi itu. Oh, habis itu berikutnya, oh disederhanain ya Laura ya. Iya. Kan di sini ada suku-suku yang mengandung cos sama sin ya sebenarnya ya. Bentar, gimana nih cara lihatnya ya? Pertama pasti tadi X double aksen doang kan ya? X double aksennya tuh yang mana nih Laura? Yang kuning. Suku pertama ini ya, kita kasih warna biru ya. Ini adalah X double, sorry kelewat. Semana ya? Bener sampai Bener, sini. sampai sini ya, sampai kurung kotaknya ini ya. Iya. Ini adalah X double aksen ya, sama nih ya. Sama teman-teman, sah? Berikutnya ini ada 2 beta X aksen ya. Ini ada 2 beta, nah ini X aksennya masuk di sini ya Laura, gitu ya? Iya, betul. Sampai mana nih? Sampai Sini ya, yang ada omega kuadrat ya. Sah ya teman-teman ya? Lanjut, berikutnya apa lagi? Yang plus omega kuadrat X ya, berarti yang ini ya kan? Nah terus habis itu udah ya selesai, dia cuma minta substitusi doang ya di sini ya kan? Iya. Nah tapi habis itu ternyata kita bisa sederhanain ya kan ya? Dimana cara nyederhanainnya gimana nih Laura? kelompokin lagi, jadi yang Kelompokin cos sama cos, lagi. sin sama yang sin. Tapi mungkin ini kayaknya kita bisa ekspansikan ya, yang ada omega kuadrat sama ada 2 betanya dimasukin ya nggak sih?
Yang biru kan kayaknya udah masuk semua ya. Yang di luar cuma si negatif beta T doang kan ya. Nah, terus kalau yang hijau, yang ada 2 betanya, mana nih yang ada 2 betanya, Laura? Jadi Oh, ini belum selesai ya? Udah dimasukin sekalian, Pak. Oh, Iya. oke. Mana prosesnya nih? Kan jadi misalnya tuh yang kos yang pertama tuh yang biru. Nah, itu kan dimasukin. Yang pertama dimasukin yang biru, masukin kemana? Maksudnya dikelompokin ke kos. Nah, dikelompokin ke kos? Iya. Oh, kosnya ini iya. Dikelompokin dengan kosnya yang mana? Yang paling bawahnya itu, yang di nomor 4. Bentar. Kita coba tandain ya yang ada kos-kosnya ya. Berarti kan ini ya kan? Terus mana lagi ada kosnya? Yang hijau ini ya? Yang hijau, terus yang di pink. Terus habis itu yang warna oranye, yang merah ini ya? Nah, ini makanya jadi kalau dari yang biru kita punya ini kos. Mungkin ini udah dikeluarin kos ya, berarti ini adalah yang sampai sini ya, Laura ya? Iya, itu yang biru. Gitu. Terus dari yang hijau ini ada 2 betanya ya, yang ada 2 beta nanti dikaliin sama kos ya nggak sih? Yang mana sih? Yang itu, min A beta. 2 beta dikaliin min negatif A beta, makanya jadinya negatif 2 beta beta kuadrat A ya? Iya. Ditambah, ini kelihatannya ada salah ya. Bukan, ini harusnya 2 beta kuadrat omega D, bener. Kok ini ada coretan? Atau yang ini udah bener? Itu tercoret sama yang bawahnya. Alah, tapi maksudnya ya sebelahnya soalnya iya. kan Sabar. Maksudnya ini awalnya ini kan, dari sini kan ya. Udah benar ya. Terus habis itu yang ini ngambil dari yang ini ya, omega kuadrat dikali sama A ya. Iya. Iya benar-benar nih. Kita juga sama, ngerjainnya kayak gini juga. Udah dikelompokin ya kan, kosnya segala macam. Nah, berikutnya lakukan hal yang sama buat yang sin-nya juga ya. Jadi kalau buat yang sin-nya ini kan ada ini ya, beta kuadrat B ya kan, jadi yang ini ya. Terus habis itu 2 beta alfa omega D dikurang beta omega D kuadrat. Oke. Terus habis itu yang hijaunya mana nih? Ini ya, dikaliin sama 2 beta ya. Jadi 2 beta dikali sama negatif B beta, jadi negatif 2 beta kuadrat B gitu ya. Terus dikurang dengan apa lagi nih? Apa ini dikurang? Ya benar ya, ini dikali juga kan tadi ya 2 beta sama negatif A omega D ya kan? Jadi negatif 2 beta A omega D. Terus habis itu ini dari yang oranye ya, omega 0 kuadrat B ya. Oke. Nah, terus habis itu ternyata ada yang bisa dicoret-coret ya. Yang mana nih? Iya. Yang mana? Gimana? Kok bisa itu dicoret? Ini mana yang dicoret? Ini sama yang ini gitu? Bukan. Yang bukan. Plus Gimana? 2 beta B omega D. Wait. Yang warna hijau. Yang warna hijau. Ini ya. Ini negatif 2 beta B omega D sama positif 2 beta B omega D ya. Jadi coret di sini ya. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Sama ya. Ini ya. 2 beta A omega D sama negatif 2 beta A omega D. Oke, coret. Banyak tuh yang bisa dicoret ternyata. Udah deh, itu doang. Nah, habis itu ngapain lagi nih? Udah ya, tinggal kita tulis sisanya ya. Iya. Yang tersisa dari sini adalah, ini bisa difaktorkan A-nya ya. Semuanya ada A-nya nih ya. Iya. Jadi A-nya dikeluarin. Terus habis itu di sini ada sisanya ya. B kuadrat minus omega D kuadrat minus 2 beta kuadrat plus omega 0 kuadrat. Oke, mantap. Berikutnya ini juga gitu ya. Sisanya kita dapat sin, terus habis itu B, terus habis itu beta kuadrat minus omega D kuadrat. Betul ya? Terus plus omega D kuadrat. 2 beta kuadratnya mana nih? Ini ya? Ada 2. Gimana sih? Itu yang pertama, terus yang di bawah yang kedua min 2 beta kuadrat tuh dari yang hijau. Oke. Terus habis itu karena omega 0 kuadrat minus omega D kuadrat sama dengan beta kuadrat, jadi yang disubstitusi itu yang mana sih? Yang omega 0. Yang omega 0 kuadrat minus omega D kuadrat ini ya? Iya. Jadi yang kayak gini-gini diganti sama beta kuadrat ya? Iya. Yang ini juga diganti sama beta kuadrat ya? Nah, akhirnya yang didapat adalah ini cos 0, cos omega dt kali 0 ditambah sin omega dt kali 0 juga ya. Akhirnya dapat 0 ya. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa? Kalau udah dapat 0 artinya apa kesimpulannya? Artinya berarti persamaan itu termasuk kondisi underdam. Dan memenuhi persamaan diferensial dari gerakan osilasi teredam ya. Oke, nice. Oke, boleh kita kasih applause buat Laura.
Yang lain udah ngerjain semua juga kan ya, nomor 1 ya. Dan emang ini emang lebih mathematically heavy ya. Tapi objektifnya teman-teman ngerti ya. Jadi maksudnya emang ini malah justru udah digampangin. Karena kalau yang cara normalnya itu tuh kita nurunin dari persamaan diferensial jadi ke solusi tuh. Jadi ke yang mana tuh yang ada apa sih? Negatif beta T, A sin lalala, B cos lalalanya gitu. Nah, tapi untuk menurunin ke situ, itu pakai integral jadinya. Nah, tapi untuk ngintegralin kan agak challenging ya. Jadi, ini udah jalan mudahnya nih. Jadi, instead of kita ngintegralin untuk dapetin solusi, kita justru nurunin untuk ngebuktiin bahwa dia adalah solusi dari persamaan diferensial ini gitu. Jelas ya teman-teman objektifnya sampai situ? Oke, baik. Terima kasih Laura. Kita checklist dulu di sini Laura. Nomor berapa tadi? 11 ya? Iya. Alessandra, belum pernah muncul di permukaan nih Laura, baru Pertamax nih ya. Pertama udah langsung 3 aja nih. Oke, mantap, luar biasa. Kita lanjut berikutnya untuk nomor 2, ada yang mau coba? Ada semangat sekali itu yang di belakang. Boleh, silakan. Siapa namanya? Dian, Pak. Dian? Iya. Dian nomor berapa? Nomor Pertama banget. Iya. Ini Dian Septa. Iya. Oke. Ngerjainnya subuh-subuh nih dia nih. 527. Oke. Mau kerjain nomor 2 berarti ya? Iya, Pak. Ini lebih gampang apa lebih susah nih teman-teman? Lebih gampang. Makin ke bawah makin gampang ya. Persamaannya. Iya. Jadi Oke. Baik. Segini doang ya? sama Cinca? yang bawah, Pak. Udah ini aja? Sama Ada yang lagi bawah. lanjutannya. Cinca nggak tuh? Udah ya, gini ya. Iya, Pak. Oke, mic-nya udah dipegang sama Sudah, Pak. siapa tadi namanya? Dian. Dian. Oke, Dian, silakan. Jadi kan di sini ada kondisi critical damping atau Critical damping. Osilasi teredam kritis ya, Pak. Kayak apa sih osilasi teredam kritis tuh? Itu kayak pergerakan osilasinya tuh semakin bergerak kedalamannya semakin menurun, Pak. Menurun. Iya. Dan Semakin dia menurun. bedanya sama simpangannya. underdamped apa? Menurut saya kalau misal underdamped tuh dia tuh nggak menurun gitu, dia stay di situ gelombangnya. Kalau yang apa? Yang underdamped? Underdamped. Sedangkan Stay. kalau misalnya yang kritis semakin menurun, simpangan dari amplitudo ke simpangan tersebut. Oke. Sebenarnya underdamped juga menurun juga Dian. Tapi dia masih sempat melakukan beberapa kali osilasi sebelum akhirnya dia mati ya. Nah, Iya. tapi kalau untuk critically damped itu dia penurunan secara osilasinya berbarengan dengan penurunan eksponensialnya. Makanya jadi pas dia turun dia langsung kayak ngerata gitu. Kebayang nggak? Jadi nggak sempat naik turun lagi ya kan. Makanya fungsi yang Dian lihat di sini sebagai solusi itu dia nggak ada cosinnya ya kan. Artinya dia nggak gini-gini tuh ya kan. Oke, lanjut Dian. Lalu kan yang pertama tuh hitung turunan pertama dari X aksen T. Dari yang Gimana tuh diketahui turunannya? itu XT sama dengan C1 ditambah C2T dikali E pangkat minus beta T. Oh ini U-nya gitu Iya. ya? Terus ini V-nya. Terus saya misalkan X aksen T-nya itu U aksen V ditambah UV aksen. Gimana misalkan? Iya, di rumusnya. Rumus ininya kan, rumus emang aturan perkalian Iya, ya kan? perkalian. Jadi yang dimisalkan tuh ininya ya, ini Iya. sebagai U, mana sih? Ini kan ya? Iya. Jadi yang Dian lakukan sebagai permisalan tuh adalah ininya sebagai U. U ya kan, dan sisanya sebagai V UA, ya kan, ininya iya. sebagai V-nya V. nih ya kan? Iya. Nah makanya jadi Dian berangkat dari sini ya kan ya, dimana Iya. dari U sama dengan ini, maka U aksennya jadi ini, betul ya Dian ya? Iya, Pak. Terus V-nya dari V-nya begini, V aksennya jadi begini ya. Nah terus ini adalah rumus ya, Iya, Pak. rumus untuk turunan perkalian. U perkalian. aksen V ditambah U V aksen. Lanjut Dian. Lalu Apa nih U saya- aksennya? U aksennya itu C2 dikaliin dikali sama E pangkat minus beta T Sebagai V ya, Iya. ditambah C1 ditambah C2T yang itu adalah U-nya ya, U-nya dikali
lalu dikali minus beta E pangkat minus beta T. Karena ini adalah si V aksennya ya kan dari yang tadi itu ya. Oke, lanjut Dian. Lalu C2-nya minus beta dikali C1 ditambah Wih, C2 diapain T. tuh? C2 betanya itu kita kelompokkan. Dikelompokkan? Iya. Maksudnya gimana tuh dikelompokkan? Jadi itu C2 sama minus beta tuh kita kelompokkan, sedangkan C1 ditambah C2 itu kita keluarin aja yang Maksud E pangkat kelompokan tuh minus gimana sih? beta T. Yang dikeluarin apa nih? E pangkat minus Oh, beta M T-nya. pangkat minus beta T-nya dikeluarin. dikeluarin. Oke, difaktorkan. Terus Iya, yang tersisa biar mudah. jadi tinggal ini dikeluarin ya, E pangkat negatif beta T-nya nih teman-teman ya. Jadi yang tersisa tinggal C2 minus C2 beta dikali C1 ditambah C2 T. di C2 dikurang beta dikali C1 plus C2 T ya. Ini harusnya ada kurungnya lagi nggak sih teman-teman? Kayak gini nggak kurungnya? Iya? Nggak? Gimana harusnya? Ini ada kurung yang kurang nih. Di mana kurungnya harusnya? Di depan C2, betul. Karena kalau ini nggak ada kurungnya, artinya C2-nya tuh apa stand alone nih, nggak dikaliin sama si E pangkat negatif beta T ya. Mungkin typo aja ini ya. Oke, sip. Jelas ya teman-teman ya, kayak gini ya. Lanjut, Dian, ini udah selesai nih si X aksennya. Sudah, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya. Lalu X turunan kedua X double aksen T-nya Gimana nih cara ngitungnya? dari persamaan X aksen T-nya itu kita turunkan menjadi C2 minus beta. C1-nya itu kita kaliin minus beta dikali C1. Lalu minus beta dikali C2 T. Gimana? Oh, Jadi, diekspansikan dulu. Ya, Kenapa jadi- harus diekspansikan dulu? karena bilangan tersebut tuh biar mudah terus efisien ya, Pak. Oh, yang ininya Iya. ya, yang dalam-dalamnya ini ya. Iya. Jadi kan C2-nya udah, terus beta negatif beta C1, terus habis itu ada plus minus ya, minus Minus. beta C2T ya yang ini ya. Oke, sip. Terus habis itu ini kan udah ya. Terus ini kenapa ada plus lagi di sini? Itu di turunan sebagai C2 minus beta C1, Pak. Hah, turunan. Ini bukannya baru nulisin ini ya, apa namanya, fungsi X aksennya harusnya. Atau ini udah U aksen V plus UV aksennya? U aksen V, oh ya, V aksen U, Pak. Bentar, ini kan dia, kan kita mau menulisnya gini kan ya, X double aksen adalah turunan dari apa? DT Dari X aksen ya kan? aksen, ya. Jadi harusnya yang ada di dalamnya si D per DT adalah si ekspresi dari X aksennya, which is yang ini ya kan? Oh, oke. Nah tadi ini sama siapa? Dian udah diekspansikan nih ya kan? Jadi kayak gini ya. Nah ini kan udah menggambarkan yang ini ya, as a whole, right? Nah berarti ini apa nih? Kok tiba-tiba ada ini di sini? Itu turunan dari C2 minus beta C1, Pak. Turunan? Jadi Nah maksudnya tapi bukannya di sini kita jadi belum kita menurunkan ya? kita turunkan lagi yang kata C2-nya biar jadi bilangan itu sendiri. Hah, gimana sih ya? Oke, coba. Kita start fresh aja deh. Kan X aksen T sama dengan C2 minus beta Beta C1. C1 plus C2T dikali E pangkat minus negatif beta T ya kan ya? Iya. Kita start fresh aja ya, dari sini ya, Dian ya. Tadi terakhir kita punya kayak gini. Nah, berarti X double aksennya jadi apa nih? Kalau Dian tadi mau tulis kayak gini, D per DT, nah ini D per DT dari si C2. ini. Jadi di copy aja, ya kan? Iya. Kayak gini nih. Oke. Nah, sekarang kita turunkan nih menggunakan apa? Aturan Aturan? rantai. Aturan apa nih? Aturan Bisakah pakai rantai. perkalian? Bisa. Nah, gimana tuh caranya? Bentar, Dian dulu coba. Silakan Dian. Gimana nih Dian? Dari sini itu gimana selanjutnya? Tadi soalnya saya agak bingung bagian sininya nih. Mungkin saya yang kurang paham atau gimana? Coba Dian lurusin deh. Waktu Dian kerjain ini gimana nih? minus B Pakai C2, aturan apa nih Dian? aturan rantai. Aturan rantai. Iya. Terus habis ini juga bentuk perkalian kan ya? Iya, Pak. Mana? U mana V? U-nya yang C2 minus beta. Ini yang biru ya? Ya. C2, bukan cuma C2 minus beta nih, tapi
the whole thing nih. Karena sebenarnya C2 sendiri dia cuma konstan aja kan nih. Jadi ini U-nya nih ya kan. Terus habis itu ini adalah si V-nya gitu. Ini tadi kayaknya Dian sempat mengekspansikan. Ini mau diekspansikan dulu nggak atau mau langsung diturunin aja? Boleh Pak. Dibuka dulu? Iya. Oke, dibuka dulu. Jadi ini kita belum turunkan ya. Jadi saya masih tulis D per dt-nya di sini. Nah ini kalau yang biru diekspansikan jadi apa? C2 C2 minus B minus beta beta C1, C1 ya. Terus minus beta C2 beta T C2 T. Oke, good. Terus yang hijau ada negatif minus beta T. Beta T gitu ya. Oke, jadi ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Lanjut Dian. Selanjutnya yang kata minus B kuadrat kan ada minus B kuadrat sama minus B kuadrat. Mana sih minus B kuadrat? Ini dia dari sini, dari ini gimana? Sama minus B. Hah? Minus B dikaliin sama minus B jadi minus B dikali minus B dari mana tuh minus B dikali minus B? Kan karena B ketemu B menjadi B kuadrat. Mana sih B ketemu B? Yang BC1. BC1? Ya. Beta C1? Ya. Ini dikaliin ini, emang ini dikaliin? Ini dikurang kan? Kalau misalnya beta ketemu beta, bukannya dikali, Pak? Beta dikali beta, iya dikali. Tapi emang ini dikali? Enggak ya? Pakai ini aja, ini kan perkalian kan ya? Iya. Gimana rumus turunan perkalian, Dian? Turunan perkalian tuh Kalau kita punya Y sama dengan U kali V, Y aksennya apa? U aksen V plus UV aksen. Nah, yuk Dian, gimana nih? U aksennya apa? U aksennya tuh yang turunan dari yang biru ini, apa tuh turunan dari yang biru? Oh, C2. C2. Minus beta C1 minus beta C2. Gini, U aksennya? Iya, U aksennya itu. Sepakat yang lain? Enggak? Kenapa enggak sepakat? Turunan dari U. Jadi kita turunkan masing-masing suku ini aja kan ya? Maka kita mulai dengan turunan C2. Apa turunan dari C2? Kenapa? Karena konstan ya dia nih. Jadi ini 0. Terus turunan dari suku yang kedua nih, negatif BC1. Kenapa? Karena konstan, nggak ada T-nya. Turunan yang suku ketiganya? Negatif beta. Kok tahu-tahu ada omega dari mana? Ya, gitu ya. Jadi ini adalah si U aksennya gitu. Ya Dian ya? Oh iya Pak. Lanjut Dian. Ini U aksen nih, dikali sama? V. V apa V-nya Dian? V-nya E pangkat minus beta T. Oke, ditambah? Ditambah U-nya yang C2 minus beta C1. Males banget nulis dah. Terus, Dian. Ditambah. Dikali. Minus beta. Minus beta. Dikali E pangkat minus beta T. Ini adalah turunan dari V gitu ya. Sepakat nih teman-teman? Sah nih, sah. Oke, lanjut Dian. Diapain lagi nih? Selanjutnya kita sederhanain kali ya. Jadi apa nih kalau disederhanain ini Dian? Minus beta. Minus betanya? Iya, minus beta E negatif beta T kayaknya bisa difaktorin ya? Iya. Oke, jadi yang ini ya kita faktorin ya. Ini, kita kasih warna apa ya? Rada bold kali ya. Ya ini ya kita keluarin ya. Iya Pak. Sama ini juga dikeluarin ya. Jadi yang tersisa tinggal C2 minus BC1. C2 tambah minus C2 minus beta C1 minus beta C2 T. Betul gitu Dian? Iya Pak. Terus? Udah ya, ini tinggal gabungin ini aja. C2 tambah C2 jadi 2C2 ya. Jadi ini jadi 2C2. 2C2 dikurang ini. Minus BC1. Gitu. Betul Dian, kayak gitu udah? Iya Pak. Sama nggak ya tadi dengan hasil akhirnya Dian? At the end. Mana tadi hasil akhirnya Dian ya? X double aksennya ya. Ini kelihatannya kalau di sini Dian bikin double aksennya jadi ini ya.
Sama nggak sih kira-kira? Mana samanya? Cuman, oh betanya dimasukin ya. Coba-coba kalau kita cuma masukin si betanya, ini kan jadinya ini ya. Bentar, ini negatif negatif beta T. Terus habis itu negatif 2 beta C2, negatif 2 beta kuadrat ya. C1 negatif beta kuadrat C2 T. Terus habis itu diapain lagi tuh? Yang ada beta kuadratnya kayaknya difaktorin tuh ya? Iya, difaktorin. Negatif omega bt, terus habis itu yang difaktorin kan beta kuadratnya doang ya? Iya. Terus habis itu C1. C1, kok tapi ini negatif ya? Oh negatifnya juga dikeluarin ya? Iya, jadi Mana? positif. Tapi negatifnya nggak ada nih keluar di sini. Oh sebelah beta, mana? Enggak, gini kan. Ini kan kita mau ngefaktorin suku yang ini kan, mana sih? Yang ini sama ini kan ya? Iya, Pak. Jadi kayaknya yang dikeluarin di sini negatif betanya deh, negatif beta kuadrat deh. Sehingga nanti kalau dikeluarin jadi C1 plus C2 T. Ya kan ya? Nah sisanya ini negatif 2 beta Beta C. C2, ya kan ya? Iya. Nah, jadi kayaknya ini hasil akhirnya dia nih nggak ada negatifnya nih. Harusnya di sini ada negatifnya, ya nggak sih? Atau yang lain gimana yang lain nih? Harusnya di sini ada negatifnya nggak sih? Atau emang udah benar nih? Yang mana tuh? Yang oren-oren ini. Tengah ini? Yang Kan iya ya, ini harusnya beta kuadrat aja yang nggak ada duanya, betul-betul. Jadi gini ya. Terus habis itu apalagi ini kan dia factoring sih. Oh ya udah, ini tapi udah benar sih. Sorry tadi typo aja kayaknya. Harusnya nggak ada duanya ya, karena dia satu-satunya gitu. Oke. Terus gimana lagi nih? Jadi gimana nih? Tapi hasil akhirnya udah bener belum nih? Jadi kan hasil akhir yang kita dapat bareng-bareng beda nih dengan hasil akhirnya Dian. Kira-kira mana yang benar? Yang kita udah dapat bareng-bareng atau yang punya Dian sebenarnya benar? Mana mau tahu kita ada salah di sini? Gimana? Udah benar belum kira-kira ya punyanya Dian? Yang lain silakan memverifikasi ya. Ya, mikrofonnya boleh kirim dulu ke sini. Ya, siapa namanya? Husnan, Pak. Husnan. Husnan. Pakai K. Enggak. Husnan. H. Husnan. Iya. Husnan. Gimana? Mau nanya, Pak, itu kan yang Oh nanya, kirain mau bener. Kirain ini Pak, ini salah di sini. enggak kan yang Ya, gimana? yang minus beta kan itu dikaliin masuk ke dalam yang itu ya. Yang nomor berapa nih? Yang paling bawah. Paling bawah. Itu ini? kan yang ke atasnya. Ini? Kan minus beta dikaliin ke dalam itu harusnya bukannya jadi plus ya, plus beta kuadrat. True. Bener banget tuh. Ini jadinya negatif. Iya. Nah, ini jadi positif. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi kalau ke sini positif ya kan? Kalau dikeluarin ini jadi nggak perlu ada negatifnya. Jadi udah bener nih yang punya Dian ya. Wih. Anthony Husnan save the day. Luar biasa. Oke, GG. Oke. GGWP. Oke, jadi udah benar ya. Ini ya ternyata yang dibikin sama Dian ya. Oke, balik lagi ke Dian boleh nih. Belum selesai nih perjalanannya Dian nih. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Nyusun lagi aja kan ya? Kita masih punya berapa jam lagi sih? Masih sempat lah. Oke. Hah? 30 menit lagi. Aman. Ntar materinya 5 menit aja lah. Oke. Terus lanjut lagi Dian. Ngapain lagi pertanyaan berikutnya? Selanjutnya kita ekspansi atau kita masukkan. Masukin ya, substitusi ya. Substitusi. Si ekspresi X aksen sama X double aksennya ke dalam persamaan apa namanya nih? Persamaan GH diferensialnya ya. Iya, Pak. Akhirnya dapat kayak gitu tuh ya. Oke deh, terus habis itu once sudah dapat disubstitusi ya Dian. Lanjutin lagi Dian. Udah kita nggak usah jalanin prosesnya deh, pokoknya kayak gini ya Dian ya. Udah disubstitusi. Lanjut Dian, habis itu ngapain lagi? Selanjutnya yang nomor 4 itu
kita gunakan kondisi beta omega 0. Beta sama dengan omega 0 ya? Iya. Terus kalau dimasukin jadinya apa? Kita masukin yang kata beta kuadrat C1 C2-nya itu dari X double aksen itu loh. Enggak kan tadi kita udah punya ini nih ya kan, ekspresi ini ya kan? Iya Pak. Nah terus habis itu untuk nomor 4 gunakan kondisi beta sama dengan omega 0. Jadi Iya. apa yang dilakukan di sini sama Dian? Kita substitusikan yang kata X double aksennya itu. Kok X double aksennya yang disubstitusi? Kan ini udah dimasukin tadi X double aksen, X aksen sama X ya kan? Iya Pak. Udah dapat yang ungu nih. Jadi sekarang kita fokus sama yang ungu aja nih Dian. Ya. Yang ungu dari hasil nomor 3. Di sini kita mau pakai beta sama dengan omega 0. Artinya apa yang disubstitusi? Betanya disubstitusi dengan apa? Dengan omega 0 gitu Dian maksudnya ya. Tapi kelihatannya di sini Dian mencoba untuk ngerapiin bentuknya dulu kayaknya ya. Bentar, Iya, Pak. mungkin gini Dian. Kan Dian di sini punya ekspresi yang warna ungu nih. Sebenarnya yang Dian tulis di sini itu sama nggak sih dengan yang warna ungu? Sama nggak dengan yang warna ungu nih Dian? Maksudnya ini Dian nulis ini karena nulis ulangnya warna ungu atau gimana? Iya Pak, sama. Sama? Iya. Ada yang kurang tapi nih. Iya. Kurang E-nya kemana nih? Nggak diajak ya. Jadi E pangkat negatif Minus beta T. Nah terus Oh, yang iya. Dian lakukan di sini apa nih? Nggak nyederhanain kayaknya ya nggak sih Iya, Dian? menyederhanakan. Gimana tuh kalau disederhanakan ada yang bisa dicoret ya? Mana Iya. yang bisa dicoret? Ini ya. Terus habis itu ini C1 C2-nya, C1 plus C2T-nya bisa difaktorkan ya. Sehingga yang tersisa adalah ini ada beta kuadrat dikurang negatif beta kuadrat. Jadinya harusnya negatif beta kuadrat ini ya udah. Terus habis itu plus omega kuadrat. Tapi ingat tadi di sini ada E-nya ya kan? E pangkat negatif BT, terus ada E pangkat negatif BT lagi di sini Dian. Oke? Oh, iya, baik Pak. Nah, terus ini tapi Dian belum menjawab persoalan ini. Yang diminta di soal ini adalah tadi kita diminta untuk ngapain Dian? Mengkondisikan beta sama dengan omega Betul, 0. membuat betanya sama dengan omega 0. Artinya kita bisa ngeganti betanya jadi omega 0. Jadi apa yang diganti nih Dian? Betanya mana beta atau mana? Ini ya? Iya Pak. Diganti dengan apa? Omega 0 kuadrat. kuadrat. Jadinya akan jadi apa tuh? C1 plus plus C2T dikali minus minus omega, omega 0 0 kuadrat ditambah plus omega 0 omega 0 kuadrat, kuadrat. ya kan? Dikali E pangkat pangkat minus negatif beta T. beta T. Apa hasilnya? 0, ya kan? Jadi ini adalah 0. Jadi objektif dari case ini adalah ini tunjukkan bahwa ekspresi tersebut sama dengan 0 ini. Jadi udah ngejawab yang nomor 5-nya jadinya ya? Iya. Oh ini ya makanya jadi kayak gini ya. 4 itu cuma buat ya Menyederhana. sampai sini sebenarnya harusnya 4 tuh. Oh, Intinya di 4 itu kita harusnya udah nggak punya beta lagi. Ini juga kayaknya harusnya diganti ya jadi omega 0T gitu ya kan. Oke, jelas nggak nih Dian sampai sini ya kan? Baik Pak. Nah akhirnya pas kita masukin jadinya ini hilang ya jadi 0 ya. Kesimpulannya apa tuh Dian kalau itu 0? Kesimpulannya bahwa ekspresi critical damping ini terbukti bahwa persamaan XT C1 C2T E pangkat minus beta T itu sama dengan 0. Bernilai itunya omega yang 0. Enggak, bukan. Persamaan solusi bentuk solusi X sama dengan C1 plus C2T E pangkat negatif beta T adalah solusi dari persamaan diferensial bla 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 sama dengan 0 gitu ya. Iya. Oke. Jelas ya sampai situ Dian? Baik, Oke deh, sip. Terima kasih Dian. Wah, Dian juga belum pernah bicara ternyata, tapi langsung bahas soal. Congrats, dapat 3 lagi. Boleh kita kasih aplaus? Sama tadi mana Husnan, nomor berapa Husnan? Husnan Todo Damanik. Oke, saya kasih 2 ya, boleh. Oke, cukup mungkin sampai sini teman-teman. Nomor 3 gimana? Perlu dibahas kagak nih? Nggak usah ya. Tapi teman-teman udah ngerti lah ya idenya ya. Jadi yang diharapkan untuk bisa teman-teman pahami dari PR kemarin adalah teman-teman bisa ngebuktiin bahwa solusi persamaan osilasi teredam yang kemarin kita udah bahas itu benar-benar merupakan solusi yang berkaitan dengan ekspresi persamaan diferensial ini, ya kan?
Karena untuk ketiga persamaan, meskipun tadi kita baru buktiin 2 ya, itu kita bisa lihat dia bisa kita turunkan ya teman-teman. Jadi istilahnya itu kita verifikasi ya, memverifikasi bahwa persamaan yang kita anggap sebagai solusi yang kita udah bahas kemarin itu memang benar-benar merupakan solusi dari persamaan diferensial ya. Nah jadi ini ya tadi untuk yang soal 1 harusnya, ini mungkin saya kasih versi rapihnya ya kan. Nanti dapat ini akhirnya ujungnya 0, akibatnya ini kayak gini. Sehingga terbukti bahwa ini memenuhi persamaan diferensial. Jadi mungkin seperti ini teman-teman ya cara untuk nulis kesimpulan ya. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Clear ya? Oke, nah terus kemudian yang 2 juga sama, 3 juga sama kayak gitu. Jadi ini adalah solusi-solusi aja ya kan. Nah, udah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kemarin kita udah bahas bahwa pada kasus under damping itu dia solusi persamaannya seperti ini, critical damping kayak gini, dan over damp itu seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut teman-teman ke latihan lagi. Hari ini kayaknya emang full latihan aja, biar maksudnya teman-teman lebih lancar, lebih oke gitu ya kan ngerjain soal-soal nanti. Nah di sini kita punya kasus seperti ini teman-teman ya. Di sini ada sistem pegas dalam fluida di mana sebuah massa kecil dihubungkan dengan sebuah pegas dan diletakkan ke dalam suatu fluida kental sehingga gerak massa mengalami gaya hambat yang sebanding dengan kecepatannya. Berarti ada F gesek gitu ya yang sama dengan negatif BV ya. Nah setelah dianalisis gerak massa tersebut memenuhi persamaan diferensial berikut ya. Jadi teman-teman kemarin kita udah cukup bahas panjang ya bahwa ini tuh didapat dari hukum Newton ya. Jadi kalau teman-teman turunkan pakai hukum Newton nanti kita bisa dapetin ekspresi kayak gini ya. Kemudian habis itu ya udah pokoknya dari persamaan ini nanti kita bisa tentuin kan ya berapa nilai koefisien redaman, frekuensi alami dan juga jenis redaman yang dialami. Oke ini kelihatannya cukup gampang teman-teman. Untuk nilai beta dulu kali ya. Gimana tuh cara nyari nilai beta teman-teman? Beta di mana tuh? Adanya di mana beta? Teman-teman masih ingat ya? Mungkin kita tinggal compare aja kan ya dengan persamaan umumnya di mana X double aksen tambah 2 beta X aksen ditambah omega 0 kuadrat X sama dengan 0 ya kan. Berarti kan dari sini kita bisa langsung ngerjain ya soal ini ya. Gampang banget ini ya. Oh yes, ya, yakin sekali. Ya betul. Ya jadi dari sini kita tahu bahwa nilai, mungkin ini kita tulis ya, ini solusi untuk nomor 1. Dari sini kita bisa langsung tahu bahwa nilai 2 beta sama dengan 6. Berarti beta sama dengan 6/2 yaitu 3. Satuannya apa ya beta tuh? Ya apa ya? Beta tuh gimana sih cara kita mendefinisikan beta kemarin? Tuh masih ingat nggak? Dia didapat dari B/2M bukan sih? Atau apa ya? Benar ya? B/2M. Sedangkan kalau B itu satuannya apa teman-teman? Meter per second kuadrat. Really? Kan B itu sama dengan apa? F sama dengan negatif BV kan ya? Berarti kan B sama dengan negatif, gimana sih? B sama dengan negatif F per V ya. F itu Newton, V itu meter per second ya kan? Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Kalau dibagi dengan meter per second, jadinya apa? Kilogram per second dong ya. Karena ini meternya kan cancel out ya. Terus habis itu S-nya juga ngilang 1 ya. Jadi tinggal kilogram per second tuh. Jelas kan itu nurunin satuan? Itu satuan untuk si B ya kan? Nah berarti kalau B-nya kilogram per second, sedangkan mass itu kilogram, jadi yang tersisa tinggal per second. Jadi nilai beta itu satuannya adalah per second. Udah jelas ya sampai sini? Ya mirip-mirip kayak ini si omega, cuma kalau omega kan radian per second ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah terus untuk yang nomor 2-nya apa tuh? Frekuensi alami ya kan. Nah dari mana tuh? Omega 0 tuh dia sama dengan yang ini ya. Berarti omega 0 kuadrat sama dengan 8. Berarti omega 0 sama dengan akar 8. Sabaraha eta akar 8? 2 akar 2. Nah ini satuannya radian per second. Biasanya ketika kita mengerjakan akar, ini dari ekspresi
apa kuadrat sama dengan 8 nih biasanya ada plus minusnya nih, ya kan? Nah, tapi karena frekuensi itu nggak ada frekuensi negatif, jadi dia hanya ambil nilai yang positif aja. Jelas? Oke, lanjut nomor 3. Jenis redaman yang dialami oleh sistem, ya kan? Gimana tuh cara nentuin jenis redaman? Kita bandingkan ya, mana yang lebih besar? Beta sama omega mana yang lebih besar? Are you sure? Beta lebih besar dari omega gitu. Jadi apa masuknya? Over damped. Emang iya beta lebih besar dari omega? Dua akar 2 kan? Oh 2 akar 2 itu 2,8 ya? Oh, kirain 3, something gitu. Oke. Ya, sip. Sorry. Trust issue. Oke, udah ya gitu ya teman-teman ya. Jelas sampai sini? Gampang ya? Lanjut. Ya udahlah, kayaknya latihan 2 kalian bisa kerjain sendiri ya. Ya udah pada oke. Ulang. Nah ini ada latihan 2 kayak gini nih. Sekarang dia ngasihnya masanya, terus ada konstanta pegasnya, ya kan? Terus di situ juga ada B-nya, ya kan? Dan kemudian konstanta pegasnya ketutupan. Oh iya. Gini kali ya? Kelihatan kagak nih? Udah ya? Oh jadi dari tadi bagian situnya kepotong. Oh iya itu kurang maju ya, majuin deh itunya. Oke, sambil di ini aja. Atau ya zoom di zoom apa namanya? Nah gitu kali. Oke, sip. Ke depanan kali, mundur. Dipasin bisa nggak tuh? No kesonoin, dimentokin. Lah digeser. Nah. Dah. Oke, gedean udah. Ini kan mau ditaruh sini nih. Ya ribet bener ya. Deh, oke, yuk. Coba dikerjain. Oh, udah selesai. Cepet bener. Taruh. Ya, silakan teman-teman kerjain dulu. Saya kasih waktu kali ya, 30 detik. Nanti cepet-cepetan bahasnya ya. Ntar dapat poin lagi. Berapa semenit ya? Udah semenit deh. Atau udah selesai semuanya? Belum. Ya udah semenit ya. Ini kayak udah ada yang semangat banget nih mau bahas nih. Ntar kita rebutan ya. Ntar dulu, waktunya belum selesai. 15 detik lagi. Tiga, 2, 1. Oke, waktunya habis. Nah, biar fair, saya akan hitung mundur. Dalam hitungan mundur, kalian angkat tangan. Saya akan pilih yang ikut angkat tangan paling cepat dari setelah saya selesai hitung mundur, oke? Jelas nggak instruksinya? 3, 2, 1. Oke, no yang paling ujung. Cepat sekali seperti ular mematok langit. Oke, yang ujung silakan mic-nya dibawa ke ujung. Siapa lagi yang di ujung? Siapa namanya? Mutiara Tika. Mutiara Atika. Oke, gimana nih Mutiara cara kerjaan soal ini? Itu jadi kan yang ditanya konstanta yang diketahui konstanta pegasan 9N per M. Nah, masuk ke rumus daya hambatnya itu F sama dengan min 2V. F sama dengan min 2pi. Gimana? Oh, ini rumus Ya, ini. Nah, yang ditanya itu kan pertama frekuensi alamiahnya. Alaminya. Rumusnya tadi kan W0 sama dengan akar K per M. Sebentar. Sabar. Rumus dari omega 0 adalah akar dari
K per M. K per M. Oke, terus Nah, masukin K-nya itu kan 9 konstantanya. 9 per 1. 1 jadinya Jadinya 3 rad 3 radian per per second. second. Good. Masuk yang Nomor kedua, koefisien redaman atau betanya itu masukin rumusnya F sama dengan min 2V min 2 V min 2 V. iya jangan. F ya. Ah. F F sama dengan min 2V min 2 V sama dengan min 2X aksen. min 2 X aksen. Heeh. Wih, oh ini karena V adalah X aksen. Oke, terus Ya, terus habis itu baru masukin min 2 sama dengan min 2 dikali beta. min 2. Gimana? Masukin kemana? Turunin itu tinggal min 2 jadinya min 2 beta. Min 2 beta. Di mana sih min 2 betanya taruhnya? Kan kayak gini. Terus saya maksudnya gimana? Tulis min 2 beta Iya. gitu. Enggak. Enggak. Iya apa enggak? Itu turunin lagi F-nya F sama dengan F sama dengan min 2 beta min 2 beta M X aksen. X aksen. Wait, dari mana nih? Dari mana nih? Dari si itunya. Dari si itu. Si itu siapa? Si itu Nurhaliza? Oh, Siti ya, salah. Si itu Badria. Dari si gaya hambatnya itu. Si gaya hambat. Mana gimana maksudnya tuh si gaya hambat? Kok bisa si gaya hambat jadi negatif 2 beta M X aksen? Dimasukin rumus ya. Rumus yang mana sih? Rumus yang mana? Minus 2 beta M aksen. Ya, gimana? Terus langsung masukin M. Langsung apaan dulu? Jangan langsung dulu, saya masih bingung ini dari mana, gimana ini? Dibandingin. Dari mana ini? Dibandingin. Dibandingin apa? Si F. Enggak, ini yang saya bingung tadi ini aja. Ininya dari mana nih? Ininya dari mana nih? Kan tadi kita ada punya negatif 2 X aksen. Terus kok ini tiba-tiba jadi negatif 2 beta M itu dari mana? Tadi di pembahasan pertama. Pembahasan pertama. Iya. Yang mana tuh? Salah ya, Pak? Ya nggak tahu sih nanya dari mana. Oh, pas saya. Udah. Dari Oke, udah cukup kali ya Mutiara ya? Atau belum? Masih mau berusaha? Oke, udah kita tunggu. iya. Udah. Oh, udah. Enggak. Oh, udah ya katanya belum. Udah ya, berarti cukup ya. Segitu dulu ya Mutiara. Oke, kita lempar. Nih. Nomor 2, angkat tangan. Oke, ini udah semangat banget dari tadi. Silakan Ajeng. Kalau misalkan itu dari omega nolnya udah benar. Omega nolnya itu udah benar. Tapi untuk F-nya itu pakai rumus min BV. F sama dengan minus BV. Terus Itu tinggal dimasukin kan F sama dengan min 2V kalau udah disebar. minus 2V. Berarti si B-nya otomatis 2. Minus 2V sama dengan minus BV gitu ya kan. Berarti B sama dengan 2. Oke, terus Habis itu udah tinggal masukin ke rumus beta. beta apa rumusnya beta? B per 2M. B per B per 2M ya. B per 2M. Betul seperti itu rumusnya? Oke, jadinya 2 per 2 kali M-nya berapa emang tuh? 1 ya jadinya. Nah, itu ya. B sama dengan 1. Satuannya apa nih tadi? Per second ya. Oke, nice. Boleh kita kasih plus buat Mutiara dan juga Ajeng. Nomor 3-nya siapa nih yang mau bahas nih? Ini gampangnya tinggal konklusi aja. Oh, udah siap-siap aja nih kayak ya udah saya coba. Oh, udah langsung dijawab ya Under ya. Udah berarti. Tadi udah pada jawab rame-rame jadinya. Jadi gimana kalau kita compare beta versus omeganya, which one is bigger? Omeganya yang lebih gede ya. Berarti kalau omega 0 lebih gede berarti apa nih? Standar dempet, ya kan? Oke, nice. Kita kasih skor untuk Mutiara. Mana Mutiara nomor berapa? Ini ya. 15. 1 sama Ajeng, mana Ajeng? 81. Ini ya? Kenapa saya ada salah kah? Enggak kan ya? Aman ya? Oke. Mau lanjut lagi? Masih ada waktu kita? Oke. Ini kayaknya sih mirip ya kayak tadi ya, kegampangan lah. Oh, udah PR aja. Ya deh nomor 3 aja deh kalau gitu.
Ya udah cepet-cepetan lagi ya. Sekarang cepet-cepetan selesai ya. Atau enggak deh, timer aja deh. Timer ya teman-teman ya. Berapa? Semenit? Cukup ya? Ya. Maksudnya semuanya satu-satu? Semuanya aja sekalian. Oke, waktunya habis. Ya oke. Belum ditanya sih. Kita cepet-cepetan lagi aja kali ya. Gak apa-apa deh, biarin deh, dia aja deh. Udah semangat banget. Oke, siapa namanya? Cynthia. Boleh mic-nya udah dipegang sama Cynthia? Where's the mic, guys? Microphone, Cynthia. Oke. Oke, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Asik ada openingnya gitu. Oke, saya mau ngebahas. Jadi di situ ada model sederhana, terus dikasih persamaan gerak x double aksen ditambah 4x aksen ditambah 4x sama dengan 0. Dimana ada soal yang pertama ditanya nilai beta dan nilai omega 0 -nya. Nah, nilai beta diambil dari, kan ada bentuknya tadi x double aksen tambah 2b x aksen ya ditambah omega 0 x sama dengan 0. Omega 0 kuadrat ya? Sama dengan x, ya. Nah, di mana betanya kan berarti 2 beta sama dengan 4, sehingga betanya sama dengan 2. Terus Udah dari selesai ya? Ya, terus omega 0-nya berarti kan omega 0 kuadrat Bentar, nomor 2. Ini masih omega 0 ya? Omega 0 kuadrat sama dengan? sama dengan 4. Sehingga 4, berarti omega 0-nya akar sama 2 dengan? sama dengan 2 radian per second gitu ya. Oke, good. Lanjut nomor sehingga 2-nya. jenis redamannya dilihat bahwa betanya dia sama dengan omega 0. Dilihat Oh, sama ya? Oh iya benar. Iya. Dilihat bahwa jenis redamannya berarti dia critical damped. Critical damped. Ya, perilaku sistemnya ketika dilepaskan dari posisi awal tertentu itu dia akan kembali lagi ke titik seimbangnya. Terima kasih, Pak. Balik ke kembali ke titik setimbang. Oke. Mungkin tak perlu ditambahin nih apa namanya, dia tuh tanpa melakukan osilasi gitu ya. Iya, betul. Terus yang berikutnya ada apa lagi nih? Apakah sistem ini akan berosilasi sebelum kembali ke titik setimbang? Jawabannya? Iya. Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Tidak ya? Iya. Tidak. Oke. Alright, boleh kita kasih aplaus nih untuk siapa namanya? Tadi siapa namanya? Cynthia Putri. Cynthia Putri. Mana Cynthia? Nomor? 4. 4. Cynthia. Oke, sip. Saya kasih 2 tuh ya. Oke. Ya, udah PR nih. Artinya. Ya gimana? Happy banget nih. PR-nya 1, 2, ada 30 apa nggak salah ini. Enggak. Sana cuma 5. Yaudah, tapi kan liburnya panjang juga kan ya. Mau apa? Iya, udah makanya lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya. Kenapa sih? Kenapa? Kurang PR-nya. Oke, tadi kenapa sih, maksudnya apa sih? Mau lebaran. Oke, bentar teman-teman, masih ada beberapa menit lagi. Jadi ya, demikian materi kita hari ini teman-teman. Jadi ini udah jadi ujung dari osilasi teredam sih. Berikutnya kita akan masuk ke materi baru, itu tentang osilasi tergandeng sama osilasi terpaksa. Apa? Coupled oscillation, jadi osilasi berpasangan gitu.
Sama ada osilasi terpaksa, itu bahasa Inggrisnya namanya forced oscillation. Jadi osilasi yang dipaksakan. Itu tentu akan lebih challenging lagi, tapi ya siapin aja mentalnya selama liburan. Mudah-mudahan teman-teman, kayaknya saya ngeliat sebenarnya sekarang udah panas nih mesinnya, tapi mudah-mudahan selama liburan nanti kalian jangan sampai ya terlena sama liburan terus lupa dari apa yang udah kita pelajari sekarang ya kan. Nah, jadi mungkin PR ini jadi penyemangat kalian. Mungkin dikerjainnya nanti menjelang masuk juga nggak apa-apa sih, karena nanti deadline-nya tetap di hari H kita masuk. Gitu ya. Jadi ya udah, selamat liburan. Ada yang pulang kampung? Banyak yang pulang kampung? Langsung habis ini, langsung banget nggak tuh? Oke, baik, mudah-mudahan buat yang mudik mudah-mudahan lancar, buat yang nggak mudik mudah-mudahan happy, quality time dengan keluarga di rumah. Udah dibangun aja, ntar dulu. Pegangin. Iya, kalau ada salah kata dan segala macamnya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.